yang akan mampir di telinga dan mata kita. Tapi kita nggak bisa prediksi teman-teman ya. Kadangkala udah kerasa sih ya akan terjadi apa, bagaimana ya, intuisi ya kadang-kadang seperti itu. Tapi kadangkala ya syarat dengan ilusi teman-teman ya. Apalagi untuk kita yang selalu penuh dengan emosi. Di readingan Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini kita bakalan baca mengenai kabar mengejutkan yang akan kamu dengar apa sih ya teman-teman ya. Kita akan baca ya di cerita 1, 2, dan 3 sama seperti biasanya kita bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Di cerita 1, cerita 2, dan cerita 3. Dan kali ini ya kita akan pick a card ya teman-teman ya. Kita akan pick story ya, lebih tepatnya seperti itu, bukan pick a card tapi lebih ke pick story ya. Cerita 1, cerita 2, dan cerita 3-nya ini akan seperti apa dan kayak gimana. Oke teman-teman, general dan timeless ya ini ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh, dan ini umum buat siapa aja, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula ya, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya. Semoga kabarnya kabar baik ya teman-teman ya. Kita akan baca 2 ya, kemungkinan kabar baiknya dan kemungkinan atau potensi-potensi yang perlu diwaspadai itu apa ya, seperti itu. Atau baiknya aja ya. Baiknya aja ya. Biar jadi afirmasi yang positif. Oke ya. Oke teman-teman, still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, kalian fokus ya, fokus, konsentrasi. Kita akan bagi jadi 3 dulu ya teman-teman ya. Kita akan jadi bagi jadi 3 dulu. Kalian fokus ya, fokus di manakah kartu yang akan kalian pilih ya, cerita mana yang akan kalian pilih, cerita 1 kah, cerita 2 kah, atau cerita 3 kah ya. Oke teman-teman, kita lihat. Private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan teman-teman menuju ke Oracle Card Indonesia gmail.com, Oracle Card Indonesia gmail.com. Terms and condition berlaku dan ada di description ya teman-teman ya, kalau misalkan alamat emailnya kalian kesusahan. Oke ya. Cerita 1, cerita 2 ya, dan cerita yang ketiga. Oke, kalian sudah siap? Kalau sudah siap dan kalian udah fokus nih ya, pilih yang mana ya. Atau kalau misalkan kalian kesusahan untuk fokus ya, pilih saja 1 angka gitu kan yang mulai ya terlintas ya pertama kali ketika kalian menutup mata atau menarik nafas ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan 1, oke, 1 ya, biarkan itu mengalir begitu saja teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, right, atau 3-3-nya juga boleh gitu kan, dia dipilih, siapa tahu semuanya terjadi dalam hidup kalian dan ini adalah hal-hal baik yang terjadi kan, keren kan, seru ya. Oke teman-teman, cerita 1, cerita 2, dan cerita yang ketiga. Kita akan lihat terlebih dahulu untuk cerita yang pertama ya teman-teman ya. Cerita yang pertama kita bakalan lihat seperti apakah ya. Oke, cerita yang pertama buat kamu ya. Kalau dibilang ya berita yang bagaimana, apakah ini kabar yang positif atau apakah ini kabar yang seperti apa? Ya jelas kabarnya adalah kabar yang positif ya kan, ada Jupiter di Sagittarius di sini. Kabar yang cukup positif teman-teman ya. Bagus nih ya, kabar yang cukup positif. Kita lihat. Cerita mengenai apa sih ini ya, cerita mengenai berita yang seperti apa positifnya ya.
ada strength di sini ya. Ada strength di sini. Ada seeker. Juga ada changes di sini. Ada perubahan-perubahan yang terjadi, teman-teman ya, terutama yang menyangkut apa sih ya? Yang menyangkut sesuatu hal yang berkaitan dengan semua aspek dalam kehidupan kamu. Hebatnya adalah ini ya, semua aspek dalam kehidupan kamu akan mengalami perubahan. You got a jackpot gitu ya, sama seperti ketika kamu mendapatkan sesuatu hal yang beruntun gitu ya, terus-terusan beruntun ya, dan semua adalah hal-hal baik gitu. Kebayang gak sih serunya gitu kan, senangnya gitu kan, hal-hal seperti itu teman-teman ya. Jadi sesuatu hal yang kemarin-kemarin gitu kan mengalami penundaan yang sangat luar biasa ya, dan sekarang ini satu persatu kamu dapatkan. Tapi ya bukan hanya hasil yang kamu dapatkan, tapi pengalaman, terus abis gitu juga pemahamannya kamu ya dari perubahan-perubahan yang terjadi. Let's say kemarin-kemarin susah banget, kemarin-kemarin harus yang namanya merintis dulu, kemarin-kemarin harus yang namanya sampai yang berdarah-darah, sampai jatuh bangun, apa yang sangat luar biasa membutuhkan pengorbanan, dan sekarang ya mulai satu persatu kamu dapatkan. Ini kayak berasa kamu dapet jackpot gitu gak sih dalam hidup teman-teman ya, dan satu usaha yang memang udah kamu usahakan selama ini dan akhirnya kamu dapatkan hal-hal tersebut, hal-hal baik tersebut. Ini pasti menggembirakan lah buat kamu ya, seperti ini. Berkaitan dengan apa? Ya berkaitan dengan seluruh aspek dalam kehidupan kamu, baik itu keuangan, baik itu relationship, baik itu selama ini yang udah stuck gitu kan, mengalami penundaan, ini bakalan satu persatu juga kelar gitu. Jadi semuanya selesai, hal-hal baik akan terjadi ya, seperti itu. Nah kita lihat nih, berkaitan dengan siapa aja gitu kan ya, apakah ini berkaitan dengan orang lama gitu kan ya, atau orang baru ya, hal seperti itu. Kalau dilihat di sini sih sebenarnya bisa jadi adalah orang yang berada di circle ya, terutama di pekerjaan teman-teman ya, terutama di pekerjaan. Kalau kita lihat ya, orang-orang yang pernah berkonflik dengan kamu ya, ini juga bisa ya, sahabat, teman ya, ini semuanya ini sih ya masuk sih ya. Kalau bilang kalau kita bicarakan apakah ini orang baru gitu kan ya, ada orang baru ya, apakah ini orang lama, ada juga teman ya, teman, partner, rekan kerja, ini juga bisa. Orang-orang yang pernah berselisih paham sama kamu ya, ini juga lah pernah ya, seperti itu. Oke, jadi ini berkaitan dengan seperti ini, dengan orang-orang ini ya, tapi lebih ke pekerjaan ya teman-teman ya, lebih banyak ke orang-orang di lingkungan atau komunitas pekerjaan ya, seperti itu. Kita lihat respon yang sebaiknya kamu lakukan gitu kan ya, untuk berita atau kabar yang akan kamu dengar ini gitu kan ya, tentang semua aspek loh, banyak loh teman-teman ya, ini bukan hanya satu kabar aja. Jadi kalau misalkan ada yang naik, jadi kabar yang sebenarnya apa dong kak gitu kan, semua gitu kan. Jadi kamu bakalan dapat kabar dari keuangannya kamu gitu kan ya, akan membaik. Kamu bakalan dapat kabar dari pekerjaan juga, kamu akan dapat kabar dari relationshipnya kamu gitu. Jadi semua aspek dalam kehidupan kamu ya, seperti itu. Ini kayak kamu dapat jackpot gitu loh teman-teman ya. Dan respon yang sebaiknya kamu lakukan untuk berita ini apa sih, untuk kabar ini teman-teman ya. Ada power di sini ya, lalu juga ada knowledge, dan juga ada waiting. Hasil dari penantian kamu itu gak sia-sia, tapi gak ada salahnya loh teman-teman ya, tetap yang namanya kamu itu ibaratnya sabar ya, jangan terlalu terburu-buru juga gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan kita bicara mengenai you got a jackpot gitu kan, pasti ingin yang namanya keburu-buru untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu ya. Jangan keburu-buru, lihat dulu gitu kan, analisis situasi dan kondisinya seperti apa, belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu gitu kan. Karena terburu-buru ya, kamu kehilangan banyak hal. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi jangan kebawa emosi ya kan, lihat dulu,
analisis dulu gitu kan, baru setelah itu mengambil satu keputusan mau apa, mau kayak gimana. Even itu adalah hal-hal yang menyenangkan gitu kan, tapi nggak ada salahnya. Kemarin udah bisa bersabar dan lama gitu kan ya, apa salahnya sih bersabar dulu sebentar gitu ya, seperti itu. Dan belajar dari pengalaman terutama, jangan terus-terusan kebawa emosi yang sesaat ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, ini adalah cerita yang pertama buat kamu yang memilih ya. Cerita yang pertama ya, ini ceritanya seperti ini. Bagus nih ya, selamat ya buat kamu yang memilih cerita pertama. Beritanya positif guys. Right, sekarang kita akan menuju buat kalian semua yang memilih cerita yang kedua. Kita lihat nih teman-teman ya, apakah ya ini adalah cerita yang positif. Kalaupun ini positif atau negatif, langkah apa sih yang sebaiknya mesti kita ambil ya. That's the most important thing loh teman-teman ya. Langkah apa yang sebaiknya kita ambil? Oke, ada illusion di sini. That means ya teman-teman ya, ini positif atau negatif sih gitu. Kalau dilihat di sini, kabarnya kurang baik ya. Jadi buat kalian yang mungkin memilih nomor 2 teman-teman ya, cerita nomor 2 ya, ini kurang baik beritanya atau kabar yang akan diterima ya. Apa sih ya, kita lihat nih berita yang bagaimana, positif atau negatif ya, kurang positif ya. Lalu cerita tentang apa, mengenai apa dan berkaitan dengan apa, ada spiritual di sana ya. Exactly banget. Cerita Pisces ya, cerita Neptunus, kita lihat. Ada innocence di sini. Oh, no wonder ya teman-teman ya, bener ini banget. Ada innocence dan ada mistik di sini ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan apa sih sebenarnya teman-teman ya? Berkaitan dengan diri ya. Kurang baiknya di mana? Kurang baiknya itu seperti apa kabarnya ya? Kalau berkaitan dengan spiritual ya, teman-teman ya, ini bisa jadi adalah berkaitan dengan diri, terus bisa jadi ada yang namanya kayak berasa disalahin gitu loh, lingkungan sekitarnya kamu ya teman-teman ya, nggak mendukung kamu, lalu juga melarang kamu, tidak menyetujui, bahkan terkesan yang namanya kayak nyalain kamu, nyalain situasi dan kondisi, nyalain orang lain ya, seperti itu. Kamu berasa kayak disalah-salahin ya. Kabar yang kurang menyenangkannya sih seperti itu. Jadi hal-hal yang terjadi ini kayak dilimpahkan semua sama kamu ya, lalu ide-idenya kamu juga kayak macet gitu teman-teman ya. Macetnya karena apa? Karena tidak didukung dan dilarang, kayak diblok ya, seperti itu, tidak disetujui seperti itu. Jadi untuk hal apapun ya, misal contoh kalau misalkan di romantisme ya, hubungan dengan seseorang ini nggak disetujui gitu kan ya, dilarang karena orangnya begini gitu kan. Jadi janganlah gitu kan, kamu sih begitu gitu kan ya, hal-hal seperti itu. Lalu di pekerjaan ya juga begitu teman-teman ya, kayak semua kesalahan itu ditimpakan ke kamu gitu ya. Kayak salah aja ya, berada di satu lingkungan yang benar-benar toksik banget ini ya, berada di satu lingkungan yang kamu tuh benar-benar toksik banget ya, disalah-salahin, yang hal-hal seperti itu loh teman-teman ya. Sekarang kita menuju ke yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya pertanyaannya adalah berkaitan dengan siapa aja sih gitu kan ya, berkaitan dengan siapa aja. Berkaitan dengan orang-orang yang egois banget, nggak mau yang namanya melihat lebih dalam, lebih jelas gitu ya, seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat di sini ya teman-teman ya, kamu ingin membuktikan sesuatu hal ya, tapi lingkungan sekitarnya kamu itu seperti kayak ngecengin kamu, nggak menganggap kamu itu mampu, tidak menganggap kamu itu layak, tidak menganggap bahwa keputusan kamu adalah keputusan yang solid atau keputusan yang benar ya, hal seperti itu. Jadi kalau misalkan dilihat ya, berhubungan dengan siapa
berhubungan dengan orang satu komunitas yang seperti apa. Nah ini tergantung teman-teman ya. Kalau misalkan kita bicara tentang pekerjaan, berarti itu ada di pekerjaan. Kalau berada di satu komunitas ibaratnya itu adalah tentang hubungan, bisa jadi teman-teman kamu, rekan kamu, family, dan segala sesuatunya seperti itu. Kamu melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan, tapi jatuhnya end up-nya tetap aja disalahin ya, seperti ini. Oke teman-teman ya, berkaitan dengan orang masa lalu atau orang masa masa sekarang gitu kan ya, ini bisa jadi masa sekarang teman-teman ya. Orang baru juga bisa ya, orang baru yang ikut-ikutan juga bisa ya. Satu komunitasnya lama gitu kan, ada orang lama di sana, tapi ada orang baru yang bergabung pun nggak ikut-ikutan gitu loh, pada akhirnya ikut-ikutan juga ya, seperti itu ceritanya. Nah sekarang kita lihat nih teman-teman ya, respon yang sebaiknya kamu lakukan ya untuk kabar ini apa sih teman-teman ya. Kabar tentang pelarangan gak didukung, terus abis gitu juga ya begitulah gitu ya teman-teman ya. Kita lihat emotion, ada power di sini, lalu juga ada komitmen di sini. Komit sama apa yang kamu lakukan, as long as kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan ini benar, tidak ada yang namanya menyalahi aturan dan fine gitu kan ya, dan baik-baik saja ya teman-teman ya. Ya why not ya, kenapa tidak sih kamu ibaratnya lakukan gitu loh. Jadi jangan yang namanya oke lah, akan selalu ada gitu ya. If you want to make everybody happy, it nonsense gitu kan ya. Itu nggak make sense banget. Gimana caranya membuat semua orang itu bahagia? Nggak bisa lah gitu kan. Jadi jangan mencoba membuat semua orang itu bahagia ya. Akan selalu ada pihak-pihak yang akan menghalangi, ada hambatan, membatasi. Itu akan selalu ada cerita-cerita kayak begitu ya. Jadi ya jangan terpancing sama emosi sesaat. Stay strong ya, stay straight teman-teman ya. Jadi tetap lurus aja, tetap komit sama apa yang sudah kamu komitkan. Walaupun ada orang-orang yang mau nyalain kamu seperti apa, bukan berarti kamu gak mau dengerin, enggak. Tapi as long as apa yang kamu lakukan itu gak nyalain apa-apa, tidak yang namanya membuat orang lain menderita, tidak membuat orang lain kayak rusuh gitu ya, enggak yang namanya membuat orang lain celaka, bahkan diri kamu sendiri juga tidak celaka, ya fine ya, gak apa-apa ya. Seperti itu. Jadi ya lakukan ya dengan tenang, dengan kepala yang adem, dengan pikiran yang adem ya, seperti itu. Karena itu kekuatan diri kita itu seperti itu. Orang-orang yang terbiasa emosi gampang dibakar ya, ini adalah orang-orang yang lemah gitu kan. Lemah kenapa? Karena dengan seperti itu gampang jatuhnya teman-teman. Orang yang adem, tenang, calm ya, bisa ya namanya menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dalam diri gitu kan. Itu akan bisa yang namanya menyelesaikan masalahnya, ketimbang orang-orang yang rusuh gitu kan. Rusuh di dalam apalagi di luar gitu kan ya, bikin rusuh pasti. Bikin rusuh dan adu domba ya kan, repot kalau kayak begitu ceritanya. Nah ini dia nih, right, ini buat kamu yang memilih cerita nomor 2 ya teman-teman ya. Take the positive side ya from this story teman-teman ya. Siapa tahu buat kamu semua yang sedang mengalami kisah ini ya kan, atau kabarnya ternyata udah kamu dengerin ya. Ya semoga ini jadi pembelajaran atau pengalaman ya. Oke teman-teman, ini cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Buat kamu yang memilih cerita yang ketiga, kita bakalan baca ya. Oke, kita bakalan baca. Ada reality di sini, lalu juga ada commitment, and then ada hope, dan the other side ada balance juga ya. Kita akan lihat nih teman-teman ya, apakah berita ini ya, atau kabar ini adalah kabar yang positif ya, atau apakah kabar ini adalah kabar yang kurang baik ya teman-teman. Kalau dilihat di sini ada Saturnus ya, which is Saturnus itu kalau misalkan kita lihat apakah ini kabar yang positif atau negatif ya, ini lebih ke kurang positif sih teman-teman ya, negatif ya. Jadi agak kurang baik sih. Tapi kita lihat ya, apa sih yang bisa kita lakukan teman-teman ya. Oke, kita lihat nih tentang apa ya, tentang apakah ini ada komitmen di sana. Waduh ya teman-teman ya, cerita mengenai apa, berkaitan tentang apa, ada komitmen. Kita tambahin kartu ya teman-teman ya. Ada komitmen ini biasanya tentang hubungan ya, tapi nggak melulu mengenai relationship sih, relationship yang romantisme gitu ya. Tapi kita lihat ya teman-teman ya.
kita tambahin. Oke. Right, ini hal-hal yang kurang menyenangkan, kabar-kabar yang kurang menyenangkan gitu kan ya, kayak misalkan kamu ini menjalin dengan sesuatu hal dengan seseorang gitu kan, kayak ditolak, terus habis gitu juga bisa jadi dikhianati oleh orang yang kamu percaya gitu kan, orang dekatnya kamu yang kamu percaya ya selama ini. Jadi kabar-kabar mengenai hal-hal yang kayak begini teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat nih, kita bakalan lihat berkaitan dengan siapa aja sih ya teman-teman ya, orang di masa lalu kah atau orang baru kah ya. Seperti ini kita lihat berkaitan dengan siapa aja, orang di masa lalu atau orang ya baru ya. Kita lihat nih. Oke, kalau dilihat di sini orang baru ada teman-teman ya, orang baru ada. Tapi ini orang bisa jadi secara hierarki juga bisa jadi orang yang kamu percaya ya teman-teman ya, orang yang kamu percaya, orang yang kamu anggap yang kayak selama ini anggap mungkin dia kayak gitu loh teman-teman ya. Seperti ini orang kalau dibilang lama apa baru, orang baru ada gitu kan. Terus habis gitu orang yang tiba-tiba muncul juga ada ya. Seperti ini lingkungan kamu ya teman, lalu juga partner ya. Ini memungkinkan sih teman-teman, orang yang berkomitmen sama kamu, orang yang kamu percaya banget, yang jelas ini ya, orang yang ibaratnya kamu menggantungkan harapan juga sama dia gitu kan, bersama-sama kalian ibaratnya melakukan sesuatu hal bersama ya, hal-hal seperti itu. Nah apa sih ya respon yang sebaiknya dilakukan? Nah ini penting nih, ada balance di sini ya, balance. Oke, kita tambah ini. Akan selalu ada kesempatan ya, akan selalu ada kesempatan, bahkan kesempatan atau peluang-peluang ini kalau misalkan dilihat ya, ini akan terbuka teman-teman ya. Even ada cerita-cerita mengenai pengkhianatan, ketidakadilan yang kamu terima gitu kan di sini, tapi respon yang diharapkan ya, semoga ya kamu melakukan hal tersebut. Alam semesta ini menginginkan kamu belajar apa sih teman-teman ya, belajar mengenai menjaga keseimbangan tentang apa, keseimbangan tentang pikiran kamu ya. Even kalau misalkan ada hal yang kurang baik terjadi dalam hidupnya kita, stay waras lah gitu kan, stay waras, lebih fleksibel lagi. Karena gini loh, yang buat kita penting ya belum tentu buat orang lain penting. Buat kita penting tentang keadilan dan sebagainya buat orang lain, yang penting aku bisa hidup ya kan, yang penting aku bisa yang namanya memberikan yang terbaik sama orang yang aku sayang dan sebagainya ya, walaupun mungkin harus menyakiti orang lain ya. Ada orang yang seperti itu banyak ya, banyak cerita-cerita seperti ini. Itu dia yang buat kita penting belum tentu menurut orang lain itu penting teman-teman ya. Jadi ya nggak semua hal bisa kita logikakan. Kalau kita selalu yang namanya berpikir mengenai dari sisinya kita terus-terusan ya, kita akan susah banget untuk bisa melihat dari sudut pandang yang luas. Percaya satu hal, bahwa yang namanya ini selalu ya, saya ulang-ulang berkali-kali, bahwa yang namanya masalah itu hadir pasti berserta dengan solusinya. Nggak mungkin kamu dikasih ibaratnya ada masalah nih, ada PR gitu kan ya, ada soal tapi nggak ada kunci jawabannya, itu pasti udah ada gitu. Nah gimana caranya menemukan kunci jawabannya tersebut? Dengan cara apa sih? Menghargai setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kamu, even prosesnya nggak enak teman-teman ya, tapi pasti ada hal-hal dimana kamu mesti belajar dari sana. Itu emang berat gitu kan hal-hal tersebut, apalagi dihianati orang kamu percaya gitu kan ya, ditolak, merasa diapain dan sebagainya, itu pasti berat banget gitu. Tapi tetaplah menghargai proses tersebut gitu. Nggak ada yang bilang atau menjanjikan bahwa hidup kamu tuh bakalan terus bahagia gitu kan ya. Nggak ada yang menjanjikan hidup kamu bakalan terus dengan kenyamanan, tenang, nggak ada masalah, nggak ada apa, nggak ada yang ngejanjiin gitu kan ya. Kita aja yang kepingin gitu kan ya. Setiap orang pasti kepingin lah nggak punya masalah gitu. Tapi itu dia, kita belajar dari sana, appreciate gitu kan ya, for what universe giving to you gitu kan ya. Jadi giving for you gitu kan. Jadi hal-hal tersebut as a simple things gitu kan. Dihianati nih itu kan, misalkan
Oke, jangan hanya berpikir mengenai kesakitannya kamu dikhianati, pasti sakit gitu kan. Tapi apa sih pemahaman yang kamu dapatkan dengan peristiwa ini? Nah, ini loh ya. Jadi respon kita terhadap sesuatu hal ini akan menentukan nantinya ini akan seperti apa. Alright, teman-teman. Ini buat kamu yang memilih cerita ketiga ya teman-teman ya. Jadi cerita pertama ya, jadi tadi kabarnya positif, cerita kedua dan cerita yang ketiga ini ya butuh kekuatan mental lebih banyak ya teman-teman ya, seperti itulah. Oke ya teman-teman, ini adalah kabar ya yang mungkin mengejutkan yang akan kamu dengar dalam waktu dekat, dan ini pick a card teman-teman ya, pick a story. So apapun yang kamu pilih sebenarnya 1, 2, dan 3, semoga kalian semua belajar dari sini ya. Pengalaman itu benar-benar mahal harganya, benar, karena kita hidup cuma sekali ya kan. Hidup di kehidupan yang sekarang ini cuma sekali, jadi manfaatkan waktu dengan baik. Untuk apa? Untuk belajar di setiap proses dari kehidupan kamu. Right teman-teman, kita bakalan jumpa lagi ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.